Mikir keturunannya, mikirkan kekayaannya, bagaimana dia tetap secure. Begitu digelitik sedikit, udah repot. Makanya tadi malam seharusnya tidak masuk. Hanya satu-satunya revolusi mental. Mana? Metal apa? Ya mana revolusi mental? Apakah sukses revolusi mental? Revolusi yang mental. Revolusinya yang mental. Nah, coba lihat. Selama revolusi mental dikumandangkan, berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa bupati yang masuk penjara? Lah ini parah lagi. Revolusinya mental. Ya, makanya sekarang coba lihat. Ini alat negara sudah terlibat. Cobalah. Alat negara ya. Kalau alat pemerintahan sudah nggak tahu lagi lah kita bilang. Bahkan legislatif, coba. Pimpinan tertingginya. Mahkamah Konstitusi. Aduh, pusing lah kita. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, coba. Jadi negara ini memang udah hancur. Lah, apakah Mahkamah Agung dan sebagainya? Itu kalau di luar negeri itu duduknya paling depan itu. Iya. Dihormati. Nah, sekarang kemarin hakim-hakim sudah seolah-olah wakil tuan, seolah-olah dia menjadi tuan lagi di negara ini. Kan repot sudah. Terus mau bagaimana memperbaiki mereka? Ya kalau saya bilang potong 10 generasi. Benar seperti kekayaan, Pak. Iya, itu ayah saya saja ya. Dia SD coba. Hanya SD. Ada satu penanya. Tetapi kenapa mereka semangat juangnya itu beda dengan kita? Beda, benar beda. Saya merasakan sekali karena ayah saya angkatan 45. Bahkan saya makan ULP kan sejak di perut kandungan ibu saya sudah makan ULP. Bagaimana dulu peristiwa 65 sebelum itu kita makan nasi jagung itu loh, bulgur itu. Ya, saya cari daun genjer. Kebetulan di Rantau Perapat itu banyak genjer kan. Cari daun genjer, pakai tauco dimakan. Itu aja. Bayangin. Nah, mereka masih punya semangat juang. Nah, kalau kita ini, mana? Nggak ada. Jadi semangat juang itu udah luntur. Ya, Dharma Pusaka itu sudah diabaikan. Jangan-jangan kita nggak pernah dengar apa itu Dharma Pusaka. Ya, nilai-nilai kejuangan 45, nilai-nilai semangat 45. Bahkan dulu nilai-nilai angkatan 45 begitu estafet kepada lulusan Akademi Militer, itu rasanya mereka berat sekali. Ya, ada kecurigaan. Apakah Akademi Militer ini bisa melanjutkan semangat juangnya? Bahkan sekarang itu udah apa? Kalau jenderalnya hartanya 140 M, mana mau makan nasi jagung? Lah ya, karena mereka tidak merasakan itu. Karena mereka sudah generasi yang sudah bergeser kan. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin. Jadi sekarang bukan pamer otak, tapi pamer otot. Wah, ini yang berat ini. Lanjut MT1 sama ini siapa MT1 mana Pak Berlian ya? Ini Pak Junias ini lagi di Bandung loh ngajar. Selamat malam Pak Sentiemer. Ya, silakan. Selamat malam Pak. Malam Pak. Selamat malam juga Pak Jenderal. Selamat malam. Aku ada 3 pertanyaan ini Pak Jenderal, boleh ya? Mudah-mudahan tidak lewat 5 menit. Pertanyaan saya jawab. Iya, silakan. Enggak, mudah-mudahan enggak lewat 5 menit. Dibagi-bagi waktunya ya. Pak Jenderal, begini. Pertama, melihat negara kita, mohon maaf sebelumnya saya bukan politisi atau apa segala macam ya. Saya hanya seorang guru sekolah minggu yang melayani di gereja dan berharap gereja juga bisa sehat dengan segala macam aturan dan manajemen. Ya, poinnya begini Pak Jenderal. Pertama, kalau melihat carut-marutnya negara kita, pertanyaan saya, apakah ini bukan pengaruh regional atau negara-negara yang dekat, yang punya kepentingan, sehingga memang dibuat satu cara bagaimana negara Indonesia ini begini terus. Sebab kalau negara Indonesia bersatu dan maju, ngeri itu Pak Jenderal.
ekonominya pasti dahsyat. Yang lain tidak bisa kebagian loh. Nah, tapi saya nggak punya data, Pak. Sekali lagi saya bukan ahlinya di situ, hanya istilahnya sebagai wacana warung kopi aja, begitu. Apakah ada indikasi ke situ apa tidak? Biasanya Pak Jenderal kan lebih paham dunia intelijen segala macam, supaya kita bisa menarik benang merahnya. Itu satu. Yang kedua, Pak, kalau melihat contoh terakhir di Inggris, ada Perdana Menteri non orang Inggris asli ya, terus di dunia Arab sudah mulai ada keterbukaan. Ini juga mereka tidak bisa lepas dari namanya tren dunia, yang tadi Pak Jenderal sempat sudah menyebutkan bahwa kita masuk ke dunia digitalisasi. Artinya keterbukaan informasi segala macam. Sebenarnya ini saya melihatnya sebagai seorang aktivis rohani, benar sekali. Dulu saya pertanyakan bagaimana Tuhan Yesus punya amanat agung itu bisa nyampe. Sekarang aku kaget, Pak. Benar loh. Amanat agung itu bisa nyampe ke seluruh dunia. Injil akan dikabarkan. Dan itu mulai terbuka. Nah, kembali ke pertanyaan nomor 2. Apakah di Indonesia sudah mulai bisa menerima tren dunia ini? Artinya ke depannya bangsa kita itu sudah cerdas, tidak lagi dikotak-kotakkan dengan kita kan sebenarnya banyak yang pintar, Pak Jenderal, tapi pintarnya jadi negatif. Misalnya pintar korupsi nggak kelihatan, ya kan? Pintar nilep nggak kelihatan, itu hebat, Pak. Luar biasa jaringannya. Tapi untuk yang positif itu kurang muncul. Tinggal dirubah aja ke arah positif. Pinternya udah ada barangkali. Nah, apakah kita bisa istilahnya mengambil kesempatan dalam hal mengikuti tren dunia ini, mengambil momentum, begitulah Pak. Itu nomor 2. Yang ketiga, Pak Jenderal, melihat Bapak punya perjuangan begitu luar biasa. Saya juga, kalau Bapak lihat kalau Pak Jenderal melihat profil saya itu pesawat tempur, saya lukis sendiri, Pak, karena waktu muda pingin masuk TNI, tapi karena warga negara asing nggak boleh, Pak. Ya, inilah akhirnya menjadi hobi terpendam. Ini jadi yang saya pertanyakan, apakah kami orang yang katanya non pribumi itu tidak cinta dengan Indonesia? Jadi saya mau usulkan begini, Pak Jenderal, kalau bisa pribumi itu di anonimkan saja atau diberi kepanjangan sebagai pribadi yang membumi, bukan orang yang turun-temurun. Karena ada juga orang yang turun-temurun lahir di Indonesia kan bisa jadi pengkhianat juga, Pak. Ya kan? Nah, jadi mungkin ini perlu dikonsep kembali mengenai kata pribumi ini. Pribumi harusnya adalah orang yang lahir di Indonesia itu aja. Kita semua kan ngontrak, Pak Jenderal. Ngontraknya kan semua nggak sampai 100 tahun kok. Semua pada indekos semua. Kok pribumi itu menjadi label termasuk seperti Pak ya, model kerajaan, ya betul, seperti model kerajaan yang turun temurun itu nggak bisa tergantikan begitu, itu udah nggak laku teori begitu ya. Jadi mungkin konsep ini harus kita menjadi leader bagi dunia ini, bahwa semua orang yang lahir di negara itu udah dianggap sebagai seorang pribumi di situ, seperti Inggris udah bisa jadi pemimpin yang terbaik. Memimpin negara bukan karena keturunan, tetapi memimpin negara karena keahlian dan kompetensi. Demikian Pak Jenderal, terima kasih, salam hormat. Oke, satu lagi Pak Junias ya, Pak Ferdinand, silakan Pak Ferdinand, ulat dulu. Oke, salam semua ya. Saya kebetulan mungkin yang terakhir injury time. Jadi begini kawan-kawan ya, saya lihat sini ada 33 orang yang masih aktif. Makin lama, makin hari, makin berkurang. Ya kawan-kawan. Saya hanya sifatnya mau mendorong, memotivasi apalah pun katanya, perspektif kita, interpretasi kita nih maaf ya, maunya kita aktif, proaktif, lagi tekankan, supaya kita yang 33 ini
turun ke lapangan langsung sebagai aktivis. Kenapa? Saya bukan mau menyombongkan diri, bukan sok hebat. Saya ini setiap Rabu dulu dialog kenegaraan di DPD, Dewan Pimpinan Daerah di Senayan, saya paling aktif. Di forum-forum nasional kami dirikan LSM, termasuk saya pernah ceritakan, mungkin yang kedua kali ini saya katakan, SBKRI saja dulu, zaman Soeharto, kami ikut mendemo, zaman Pak Harto. Zaman Megawati baru selesai tuntas menyeluruh tentang surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Karena saya orang Cina, ya, saya kasihan banget. Terus kita nih, dari 33 orang, kalau bisa besok kita beritakan siapapun orangnya, mau agama, suku. Kalau kita bicara tentang agama, suku, tidak selesai-selesainya, Pak. Jadi kita ini perlu reinforcement. Pak Tobing itu tahu persis bagaimana kita disiksa, baru sadar, melek mata. Apa menunggu kita disiksa? Ini kan mumpung lagi kondusif negara kita ini kan. Ini kesempatan kita. Baik di komunitas apapun, di dalam pergaulan. Nggak mungkin kita nggak punya teman. Besok pagi-pagi bangun, mulai kita kerja, apapun kegiatan kita, pasti kita ketemu dengan si A, si B. Kita bicarakan terus-menerus. Besok kita rangkul, kita ajak masuk di forum JOM ini. Apalagi Hagios Internasional dikomandoi oleh N26 nih, luar biasa itu. Nggak main-main nih. Udah tingkat internasional. Sangat disayangkan kawan-kawan. Pertanyaan, perspektif, interpretasi dengan Pak Tobing. Berulang-ulang, udah capek Bang Tobing itu. Aku kasihan kali. Ya, walaupun aku lebih tua dari dia. Karena bagaimanapun udah capek. Waduh. Terlalu hebat. Sum-sum tulangnya membuat buku segala macam, mantan segala macam, udah capek. Kita pula bertanya berulang-ulang, kasih bukan enggak boleh. Tapi dalam hal ini itu bukan dosen lagi, ya kan? Itu la ilaha illallah. Apa yang mau dibilangnya Pak Tobing ya? Udah terlalu dia. Jarak dia sama kita itu udah terlalu jauh antara bumi dan langit lah bahasa Indonesia yang paling tepat. Jadi kalau kita tuh renungkan perjuangan Pak Tobing, ada sini Pak Bu Koni, ada Pak Ponto, luar biasa. Jadi kita tuh apapun mau salah mau benar, pokoknya bergerak dan bergerak. Jadi kalau kita bicara terus menerus capek kita, ya mendengarnya juga capek. Jadi kita perlu reinforcement. Jadi kita artinya apa? Ibarat kita masuk padepokan, disiksa dulu kita nih baru bangkit, baru sadar. Karena negara kita nih, maaf ya, 270 juta ini penduduknya malas. Kan pernah saya ceritakan, PNS sekarang ASN itu 4,5 juta. Pak Tobing tahu persis. Penduduk kita 270 juta termasuk bayi. Berarti ini belum TNI, Polri, dan honorer. Satu ASN mengurus 60 kepala termasuk bayi. Ini kan negara memang program pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Celah inilah yang bisa masuk. Jadi kalau kita bahas, nggak selesai-selesainya. Jadi kita, kebetulan komunitas ini sudah ada Damaris Indonesia, ada Galarua Indonesia. Ayo kita sama-sama rangkul-rangkulan bersatu untuk kita adakan suatu kegiatan yang positif. Memang terus terang, kawan-kawan banyak yang takut. Saya aja begitu, JOM ini besoknya ketemu siang-siang, saya ditegur, diancam segala macam. Bahaya kok Ferdinand, bawa ulat sutra, ulat bulu keris. Ngomong gitu. Handphone saya Pak ya, itu ada sandinya Pak, catat bebek, mungkin kawan tahu ya. Bintang pagar 21 pagar. Itu udah gawat, SOS, parah ini. Kalau ketangkap saya langsung masuk, macam Alvin Lim. Bukan saya sombong. Tapi kita positif aja. Kalem, kita andalkan yang melindungi kita. Ya kan pasti ada dilindungi. Jadi harus berani berjuang. Saya aktivis terus, forum pesana bangsa, nasional corruption, di hukum, di ekonomi, di politik. Makanya kalau saya di Senayan tuh wartawan aja kalau nggak datang saya, bang datang bang, karena saya dapat upeti.
sekali teken hadir dapat 200.000, bukan karena duitnya ya. Cuman kita berjuang. Saya kritis saya habis-habis, termasuk AN Fatwa dulu, Fadli John, Fadli Hamzah, aduh, dari PDI itu siapa namanya, Marsinton Pasaribu, kira-kira Effendi Sibol. Saya kritis habis-habis. Si Tompil lagi saya marah. Hei, Lai. Halo. Macet, ulat bulu Jadi- habis. Jadi kita lanjut, itu aja. Silakan. Oke, silakan Pak Jenderal. Baik, coba kita ramu semuanya ya pertanyaan ini. Jadi ada seperti saya katakan itu sudah filosofi lah ya. Karena filosofi itu bisa diyakini kebenarannya. Selama negara Indonesia di sekitarnya itu masih ada negara-negara yang bukan Indonesia, ya selama itu akan terjadi apa? Konflik kepentingan, persaingan antara konflik kepentingan, national interest competition. Ya. Tidak akan mungkin ada negara, ya ini kembali ke strategi. Strategi itu apa sih? The goal of strategi. Ya, sasaran utama dari strategi adalah how to position and maintain your country. Bagaimana kita memposisikan negara kita, ya, bagaimana kita memposisikan dan menjaga agar negara kita berada di posisi teratas. Semua negara punya konsep itu. Bagaimana dia menjadi leader. Hati-hati loh, leader itu bukan hanya dia paling kuat atau dia paling besar. Oh no, belum tentu. Nah, dia akan menjaga posisi itu. Nah, kita tidak menjaga, justru kita mendegradasi posisi kita itu. Itu Sun Tzu mengajarkan begini, how to position ya your country, how to maintain your country. Kenapa? Karena tidak ada dua kompetitor menduduki posisi yang sama. Nah, itu. Dan satu hal lagi, dan tidak selamanya posisi itu akan berada di situ terus kalau kita tidak jaga. It's real. Ketika dulu di zaman Orde Baru, Indonesia leader di ASEAN. Leader di ASEAN. Semua negara ASEAN fokus kepada Indonesia. Bahkan mereka banyak meniru kita. Ya, banyak meniru kita. Tetapi kita tidak bisa menjaga posisi itu. Leadership kita tidak bisa menjaga. Actionnya kita tidak bisa menjaga. Akhirnya akibatnya apa? Lama-lama kita tidak merasa. Kita menjual negara ini. We are not leader, but we are a dealer. Tolong dilihat, ini realita kok, nyata. Tapi apakah semua kita punya persepsi yang sama? Nah, pertanyaannya tadi itu seperti itu. Nah sekarang, ya kita tidak punya power. Saya nggak punya power. Tadi Bapak yang di gereja bilang aktif di gereja juga tidak punya power di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Kita bukan pengambil keputusan. Tapi kita bisa empower. Bagaimana kita memberdayakan. That's the great leadership. Kalau kita menggunakan power, sedikit nggak suka, pecat. Sedikit-sedikit singkirkan. It's not leadership, it's not mentoring. Kalau kita bertindak sebagai mentor, bukan karena jabatan kita, bukan karena posisi kita, tapi kita bisa memberikan sesuatu buat bangsa dan negara yang akan diingatkan. Tolong Pak Santi Amer, ya, kalau perlu, semua apa yang kita omongkan ini bisa kita buat, ya, tolong diambil intisarinya, dibikin resume. Mungkin saya sudah ngomong ratusan kali di sini. Tetapi ada yang harus saya ulangi karena yang masuk di Zoom ini hari ini masuk, besok tidak masuk. Lusa tidak masuk.
Ya kalau Pak Ferdinand bilang tadi 33 yang konsisten, oke silakan. Nah sekarang sudah gampang sih, apa yang saya omongkan ini bisa langsung dicetak. Bisa langsung dicetak, karena udah ada teknologinya. Ini satu. Nah keterkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, nah masalah pribumi dan non-pribumi. Semua umat manusia yang ada di bumi ya pribumi namanya. Tetapi kerangka landasan berpikirnya mereka, di mana mereka hidup, itulah paradigma. Paradigma yang diciptakan, ya secara mentalitas kita harus tunduk kepada paradigma yang diciptakan, bukan menggunakan paradigma orang lain, bukan menggunakan paradigma negara lain. Nah, makanya Pancasila itu suatu paradigma. Yes, that's paradigm. Kerangka Tante, landasan minuman apa yang kemarin tuh enak? Yang? apa? Hah? Panas dong, Tante. Oke. Apa namanya, Tante? Yang kerupuk paradigma aku makan nggak itu ada lagi ya, Tante? Hukumnya Yang kerupuk yang makan pertama, kerupuk prinsip kulit. yang pertama, kita menciptakan paradigma Nah, itu itu beras tuh kemarin tunduk. tuh. Nah masalahnya lucu, kita menciptakan paradigma tapi paradok. Nah menghancurkan Indonesia. Ya tadi Pak Ferdinand bilang pemalas, hipokrit, dendam, ya suka membenci orang lain yang sukses, macam-macam lah. Tidak jujur, hipokrit. Itu kata Mokhtar Lubis. Saya baca buku itu kaget juga itu. Itu saya baca waktu saya sesko ya, masih pangkat letkol, masih pangkat mayor. Loh, ada yang berani komentar seperti ini ya. Saya dalami, ternyata benar. Nah, masalahnya kita sudah terlalu lama kita ini hidup di lumpur. Lumpur apa? Lumpur ya itu tadi, lumpur munafik, pemalas, dan kita sudah hidup di situ, di kubangan. Ya, terus bagaimana? Ibarat seekor kebo yang tenang-tenang di kubangan, kalau tidak dipecut, yang akan jalan. Kalau babi, kalau nggak ditarik ekornya nggak maju dia. Nah yang begini-begini ini kadang-kadang kita tidak melihat sama sekali. Bahkan karena tidak melihat, dia tidak care, tidak peduli. Jadi mohon maaf. Sorry. Yang itu nggak ada, Tante. Kerupuk kemarin. Kembali Katanya doktrin. kerupuk udang, kerupuk beras itu yang panjang-panjang. Doktrin ajaran-ajaran yang di kehidupan beribadah umpamanya. Aneh kan? Tuhannya sama, kitab sucinya sama, Bible-nya sama, tapi kok ada denominasi? Kan aneh. Bagi saya itu paradigma yang diciptakan oleh manusia, bukan paradigma yang diciptakan oleh konstitusi kerajaan Tuhan. Makanya, apakah seorang pribumi yang bukan heritage-nya adalah turunan dari Nusantara, atau katakan pendatang? Oh, lihat Amerika. Colin Powell itu heritage-nya dari mana? Dari Yamaika. Salis Kapili dulu sampai bintang 4. Dia turunan apa? Uni Soviet. Rusia. Bahkan mereka bermusuhan. Tetapi ketika dia menjadi warga negara, dia loyal kepada negaranya. Loyal kepada negaranya. Makanya tadi ada komentar, orang pribumi dulu banyak pengkhianat. Iya memang. Jadi masalah pengabdian. Makanya di Undang-Undang Dasar itu seperti masuk Taruna Akabri dulu kan. Persyaratannya apa? Warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ada perbedaan. Ada perbedaan bahkan ketika ada pejabatnya itu sampai agama. Oh, agamanya apa? Loh, kalau agamanya ini kurangi. Padahal mereka berhak lulus. Kurangi. Jangan sampai sekian banyak persen. Nah yang begini-begini memang inilah saya bilang aturan. Jadi globalization comes without a ruler. But it comes with a rule. Lihat Indonesia diacak-acak dengan aturan. Diacak-acak dengan perundang-undangan. Tapi apakah kita sadar? Siapa di belakangnya itu? Siapa di belakangnya itu? Apakah anggota DPR ini ahli dalam perundang-undangan? Saya curiga. I don't trust. Nah, politikus, dia hanya berpikir bagaimana next election. Bagaimana dia bisa dipanggil yang mulia. Bagaimana dia menduduk kursinya. Kalau perlu berabad-abad di situ sampai dia mati.
Ya, berkali saya sampaikan. Keturunannya dilanjutkan keturunannya. Oh iya, dia mikir keturunannya, mikirkan kekayaannya. Bagaimana dia tetap secure. Begitu digelitik sedikit, udah repot. Makanya tadi malam seharusnya tidak masuk. Hanya satu-satunya revolusi. Revolusi mental. Mana? Metal apa? Ya mana revolusi mental? Apakah sukses revolusi mental? Revolusi yang mental. Nah, revolusinya yang mental. Nah, coba lihat. Selama revolusi mental dikumandangkan, berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa bupati yang masuk penjara? Lah ini parah Malah lagi. revolusinya mental. Ya. Ya, makanya sekarang coba lihat. Ini alat negara sudah terlibat. Cobalah. Alat negara ya. Kalau alat pemerintahan sudah nggak tahu lagi lah kita bilang. Bahkan legislatif, coba. Pimpinan tertingginya. Mahkamah Konstitusi. Aduh, pusing lah kita. Hah? Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung, coba. Jadi negara ini memang udah hancur. Lah, apakah Mahkamah Agung dan sebagainya? Oh, itu kalau di luar negeri itu duduknya paling depan itu. Ya. Dihormati. Nah, sekarang kemarin hakim-hakim sudah seolah-olah wakil tuan, seolah-olah dia menjadi tuan lagi di negara ini. Kan repot sudah. Hah? Terus mau bagaimana memperbaiki mereka? Ya kalau saya bilang potong 10 generasi. Benar Cek harta sekali. kekayaan, Pak Iya. Jenderal. Betul sekali itu, Bang. Harta Iya. kekayaan dicek. Lah iya. Makanya, tapi bagaimana lah? Karena kita sudah terlibat dengan itu. Ya, sudah terlibat dengan. Saya dulu, kebetulan ayah saya angkatan 45. Ya, ketika saya lulus akademi militer, nah, beliau masih dinas. Ya, lulus akademi militer, beliau masih dinas. Apa yang terjadi? Dia bilang, ya kan karena di kantor bapak saya itu, di satuan bapak saya itu, angkatan-angkatan 45 itu masih banyak. Saya melihat ya, jiwa korsanya itu loh. Jiwa korsanya. Nah, saya dibilang begitu pulang, coba kau lihat kakak-kakak itu. Kau jangan seperti mereka ya Junias. Kenapa ya? Lihat mereka. Saling bersaing, saling sikut menyikut. Ya kayak renang kata itu kan. Kalau angkatan 45 itu jiwa korsnya kuat sekali. Ya, terus lihat. Kalau kami dulu berpakaian, coba pakaiannya biasa-biasa aja. Ya coba kalau kalian pakaiannya udah beragam-ragam. Nah itu tadi. Jadi, ya mohon maaf. Ya saya kebetulan lulusan akademi militer. Ya, nah mereka enggak, sekolahnya mereka itu ayah saya saja ya. Dia SD coba. Hanya SD. Baru satu penanya. Nah, tetapi kenapa mereka semangat juangnya itu beda dengan kita? Beda, benar beda. Saya merasakan sekali karena ayah saya angkatan 45. Bahkan saya makan ULP kan sejak di perut kandungan ibu saya sudah makan ULP. Bagaimana dulu peristiwa 65 sebelum itu kita makan nasi jagung itu loh, bulgur itu. Ya, saya cari daun genjer. Kebetulan di Rantau Prapat itu banyak genjer kan. Cari daun genjer, pakai tauco dimakan. Itu aja. Bayangin. Nah, mereka masih punya semangat juang. Lah kalau kita ini, mana? Nggak ada. Jadi semangat juang itu udah luntur. Ya, Dharma Pusaka itu sudah diabaikan. Jangan-jangan kita nggak pernah dengar apa itu Dharma Pusaka. Ya, nilai-nilai kejuangan 45, nilai-nilai semangat 45. Bahkan dulu nilai-nilai angkatan 45 begitu estafet kepada lulusan akademi militer, itu rasanya mereka berat sekali. Ya, ada kecurigaan. Apakah akademi militer ini bisa melanjutkan semangat juangnya? Bahkan sekarang itu udah apa? Kalau jenderalnya hartanya 140 M, mana mau makan nasi jagung? Lah ya karena mereka tidak merasakan itu. Karena mereka sudah generasi yang sudah bergeser kan. Ya nggak mungkin. Nggak akan mungkin.
Jadi sekarang bukan pamer otak, tapi pamer otot. Wah, ini yang berat ini. Berat, makanya kita coba lewat Zoom ini. Ini loh beberapa kritik yang kita berikan kepada pemerintah. Tetapi kita yang memberikan solusi karena mereka sendiri nggak tahu solusinya. Betul, betul. Mereka nggak tahu solusinya, tidak tahu solusinya. Ya, saya nanti kalau ada, saya lagi cari anggota yang bisa bikin profil biografi saya. Ya, karena itu nanti untuk anak cucu saya lah. Ya, supaya mereka tahu siapa kakeknya dulu, siapa ayahnya dulu. Karena saya jauh dari keluarga dari dulu. Saya kadang-kadang tidur di kantor, Senin sampai Jumat saya tidur di kantor. Kerja sampai malam. Anak buah saya tuh masih hidup sekarang, bisa jadi saksi. Jumat sore saya baru pulang ke rumah. Bahkan pimpinan Bing, kamu ngapain kerja di kantor terus begini? Loh, kita menghadapi situasi seperti ini, kentut aja susah, saya bilang. Nah, yang begini-begini nih, kita tidak paham. Makanya, kepemimpinan itu salah satu kebutuhan kritis. Dia bersedia nggak rela berkorban. Spirit of sacrifice, semangat rela berkorban. Itu diajarkan kan? Diajarkan di mana? Ya di Bible. Compassion, punya rasa kasih sayang kepada anak buah. Loh kalau tidak, yang bagaimana anak buah mau mengikuti kita? Itulah karakter yang harus dibangun. Lihat Pak Dirman dulu. Ini anak buah ditembak Pak ya Pak Petuli? Nah itu tadi kan kemarin sudah kita bahas. Harusnya sebagai seorang pemimpin, di hatiku anak buahku. Kalau jadi pemimpin di kepemerintahan, di hatiku rakyatku. Kalau di gereja, di hatiku umatku. Bukan pendetanya yang di hati umatnya. Ini udah keliru banget. Umatnya ngasih makan pendeta. Di mana ajaran seperti itu? Harusnya pendeta yang ngasih makan umatnya. Pemimpin jemaat karena dia gembala. Kan gembala menggiring. Bagaimana domba-dombanya itu bisa makan. Domba-dombanya itu tidak kehujanan. Domba-dombanya itu tidak penyakitan. 100 domba, satu aja hilang. Yang hilang itu yang dicari. Iya. Nah itu kan sudah doktrin gak itu? Itu ajaran. Ajaran apa? Konstitusi kerajaan Tuhan. Tapi kita tidak. Loh, emangnya banyak nggak domba-domba yang tersesat saat ini? Domba mana yang bisa dipotong ya? Nah, tapi malah gembala yang tersesat. Bingung nggak? Pak Tobing, bukan Ya, banyak. ya. Di gereja sekarang bukan banyak domba, banyak kambing. Jadi nyeruduk aja. Pertanyaannya, masih adakah Jenderal Hugeng sekarang, Pak? Ya, saya kira udah sulit ya. Dari ratusan ribu itu paling ada 1-2. Paling ada 1-2. Memang sulit sekali. Karena itu tadi, globalisasi itu. Jadi mau bagaimana? Saya pernah memimpin ya, kebetulan saya pelatih multinasional. Ketika latihan Cobra Gold, itu saya melatih mereka. Nanti kapan mudah-mudahan videonya masih ada ya. Di situ yang saya latih tentara Singapura, tentara Amerika, Australia, India, Malaysia, ada semua, Thailand. Bayangkan, saya melatih, kalau mau tanya aja AHY itu, Agus Yudhoyono itu. Dia pernah saya ikut, dia juga terkaget-kaget kan, loh hebat juga Bapak Kolonel ini, bisa ngomong di depan para pasukan multinasional. Dan saya nggak ngomong, karena ada video. Nah sekarang pertanyaannya, ya, kalau kita bisa melatih dia, kan berarti memang kita memposisikan bahwa Tentara Nasional Indonesia itu ternyata banyak juga yang berbobot. Saya di luar dianggap berbobot, kalau di Indonesia enggak, menjadi beban. Bahaya ini orang, kan begitu. Loh, sekarang komentar-komentar saya, pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu dengar? Dari beberapa adik-adik saya sekarang ini? Enggak. Jadi
Makanya sulit sekali sekarang ini. Kita nggak tahu mulai dari mana lagi. Ya potong 10 generasi. Mungkin sekarang anak TK pun udah bisa mimpi jadi presiden kalau lama-lama begini. Karena ada komentar, ya kan masih prematur dan sebagainya. Memang, ya dipilih oleh rakyat. Iya silakan. Tetapi persoalannya, dia memperhatikan rakyat yang sudah memilih dia enggak? Ada iya, ada yang tidak. Saya tidak katakan tidak ada ya. Ada. Ada. Di dalam setiap kegelapan pasti ada satu titik yang terang. Dari sejuta kebaikan pasti masih ada kejahatan. Itulah paradigma. Nggak bisa dibantah. Jadi kalau kita mau berpikir cerdas ya sekarang contoh. Ya pokoknya umur 58 pensiun. Di era dulu tidak. Kalau dia masih punya keahlian, masih punya keterampilan, bayangkan, jangan orang itu masih bisa diperpanjang. Kenapa? Nilai dia dibandingkan 100 kolonel mungkin lebih bagus. Sementara kolonel hanya pangkat aja, duduk manis. Jadi mohon maaf, banyak pengangguran terselubung tapi tidak diketahui. Di manakah itu? Di mana pengangguran terselubung? Pernah nggak kita cek? Ya di instansi pemerintah. Pagi datang, kerja ngetik, tahu sudah selesai, tiap bulan digaji. Outputnya mana? Outcome-nya mana? Outcome-nya mana? Outputnya mana? Nggak ada. Kalaupun ada, tidak maksimal. Ya tidak maksimal. Saya dulu si Agus Yudhoyono itu saya bawa latihan Cobra Gold ke Thailand. Saya bilang apa? Kau lihat nanti ya. Lihat itu perintah saya Gus. Ketika saya perintah sama orang Jepang, dia banyak bertanya. Ini begini, oke. Kau kerjakan. Lihat nanti, jam 5 pagi, itu konsep sudah kamar saya udah digedor-gedor. Nah, dia kerja sampai malam. Sebelum selesai dia nggak berhenti. Jadi sebenarnya pembangunan karakter itu yang penting. Kita tidak membangun karakter. National and character building itu tidak dibangun. Bukankah Ki Hajar Dewantoro pernah, nanti kita sampaikanlah. Ketika rasa nasionalisme itu tidak dibangun, negara itu sedikit demi sedikit akan menjadi apa? Hancur. Menjurus pada kehancuran. Nah di situ makanya nanti ini kemarin ini saya sudah peringatkan juga sebenarnya ke beberapa ormas yang masih nasionalis. Kalau bisa tanggal 28 Oktober ini kalian declare lah Sabta Marganya Putra Putri Ibu Pertiwi. Sumpah nasional. Iya, berkorban, ya, mengabdi, mempertahankan bernegara yang satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berideologi yang satu. Ideologi Pancasila. Nah ini jadi sumpah pemuda sebelum Indonesia merdeka ya harus dikemas lagi. Ya. Karena waktu itu mereka belum tahu Indonesia itu seperti apa. Bakal seperti apa. Nggak tahu karena masih bayangin 28 Oktober 1928. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Berapa tahun baru Indonesia merdeka? Nah setelah merdeka harus dikemas lagi lah. Emangnya TNI kan tadi saya ingatkan lagi. Apa sudah ada sumpah prajurit waktu itu? Apa udah ada Sabta Marga? Bayangkan TNI kalau nggak punya Sabta Marga dan sumpah prajurit, ABRI ini sudah gontok-gontokan. Apalagi yang berbahaya karena bedil ada di tangan mereka. Lihat polisi, dia nggak punya Sabta Marga itu sudah. Dulu menjadi ABRI ya tetap pakai Sabta Marga. Sekarang dia Tribrata. Ya, tapi itu tadi berbahayanya polisi kalau dia sudah seperti tentara. Itu yang berbahaya. Tetapi kita juga ditiru sama siapa? Ditiru sama Malaysia. Ditiru juga sama Filipina. Bahkan Thailand dulu pernah meniru kita loh. Karena dia pikir Indonesia inilah contoh. ABRI.
Filipina pernah mengikuti kita, bahkan polisi pernah jadi panglima di Filipina itu. Siapa lupa namanya saya. Yang begini-begini, mana paradigma yang benar? Fremdin Sulanon. Nah, makanya kita nggak jelas. Itulah what to do. Kebijakan sekarang. Tapi kita ini sudah nggak tahu lagi lah seperti apa. Nah, di gereja yang saya lihat sekarang, saya ini domba. Saya mencari gembala. Gembala mana yang bisa menggembalakan saya? Kemarin satu malam kita bahas kan. Saya tadi malam nggak mau masuk, tapi karena macan diminta turun gunung ya saya jadi keluar semua kan. Ulat bulu. Loh, bahkan saya berani mengatakan Alkitab no meaning. No meaning. Nama itu ada maknanya sekarang. Jangan seperti zaman dulu, what is name? Apalah arti semua nama? Oh, nama itu paling penting. Makanya, benarkah Alkitab diterjemahkan Holy Bible? Apa benarkah Holy Bible diterjemahkan Alkitab? Alkitab no meaning, Holy Bible meaning. Satu-satunya, Holy itu satu. Kitab, satu konstitusi. Tidak ada yang lain. That mean one. Satu itu suci. Itu makanya Tuhan Yesus berani ngomong, aku dengan Bapa satu. Kenapa? Karena suci satu itu. Loh, kita suci nggak? Oh, nggak ada lagi. Manusia yang suci itu tinggal yang pernah ada di bumi ini siapa? Coba, Henok, Elia, yang lainnya mana? Nggak ada. Ya kan? Musa, apakah suci? Daud, suci. Salomo, suci. Paulus. Kan semuanya udah nggak ada yang suci. Jadi yang pakai baju putih, koploknya putih itu bukan nggak suci ya Pak Tobing? Ya nggak tahu apakah baju, Andi ini aneh-aneh. nggak apa-apa. Apakah dengan baju sudah menentukan kesucian seseorang? Nah itu, FPI, HTI itu kan semua putih-putih semua. Loh iya. Nah, apakah dengan itu sudah seperti suci? Nah sekarang pemerintahan Jokowi juga pakai baju putih semua kan? Apakah suci? Enggak juga. Bukan itu, bukan baju menentukan sucinya. Oke. Tapi ada sedikit lagi Pak Tobing, ada sedikit lagi. Saya baru dikirimin video dari grup WA saya. Ini si Hendro Priyono ini lagi diserang. Soalnya dia mengkritik ini apa namanya? Iya. Jadi katanya lihat contoh di Afghanistan, di Libya, di Syria. Terus dia bilang gitu. Terus dia bilang juga, kenapa Indonesia ini ribut-ribut Palestina sama Israel? Itu urusan mereka. Dia bilang kita harus memikirkan anak cucu kita yang di Indonesia. Ngapain ngurusin Palestina? Nah itu dia diserang habis-habisan. Nah ini Hendro Priyono ini berani juga dia ngomong. Lah iya. Ya, karena dia bicara kebenaran. Dia bicara kebenaran. Emangnya Palestina pernah mendukung apa dengan Indonesia? Makanya. Nah, nggak ada. Apa? Kita aja yang bodoh. Terjebak sama itu tadi. Transkomunal itu. Makanya saya pernah juga ribut ya. Kutuklah Israel. Akan terkutuk. Ya. Loh. Israel itu artinya L itu Tuhan di belakangnya. Ya. Jadi kita nggak bisa, sejarah ini tidak terputus. Sekarang kitab suci mana yang menjelaskan sejarah? Ya, sejarah, love story. Ya, hubungan antara manusia dengan humankind. Dengan manusia ini, human being. Oh, mana? Nah, makanya silakanlah masing-masing punya agamanya, masing-masing punya kepercayaannya, masing-masing punya keimanannya, masing-masing punya Tuhan masing-masing. Tapi jangan diadu-adu, jangan dicampuri. Loh saya pernah komentar juga kok.
Ngapain memperjuangkan Palestina? Sementara negara kita keleleran. Oke, katanya melaksanakan perintah konstitusi yang perintah konstitusi yang kelima. Ikut sertanya bangsa Indonesia. Ya, dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. Pertanyaannya, apakah itu akan menciptakan perdamaian abadi kalau kita membela Palestina? Enggak, karena itu sudah permusuhan yang abadi sebenarnya. Seperti Ukraina sama Rusia. Kita hanya bisa berupaya, bisa mendamaikan mereka, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Israel mau, Palestina dihantam seminggu habis deh. Loh iya. Kalau mereka pasti mau jahat ya. Iya. Nah di sana itu kan bukan masalah. Sebenarnya di sana itu masalah perebutan tanah ya. Ya, teritorial, bukan masalah agama, karena banyak juga orang Palestina yang ada di parlemennya negara Israel. Knesset. Ada. Jadi nggak salah. Makanya terkait dengan pribumi tadi, ajas apa yang kita pakai? Ajas ius soli atau ajas ius sanguinis? Lah kita menganut yang mana? Kita kalau tidak salah menganut kedua-duanya. Kalau soli itu kan kelahiran, dia lahir di mana, dia berhak menjadi warga negara. Sama dengan Amerika. Makanya banyak orang Indonesia ketika perutnya hamil mau melahirkan, dia lahir di Amerika. Karena dia lahir di Amerika, secara otomatis dia menjadi warga negara Amerika. Tetapi dia bebas memilih menentukan warga negaranya setelah mereka berumur 18 tahun. Boleh memilih. Ya, Pak Tobing. Ya. Pak Tobing, saya ini masih WNA loh kalau di Indonesia. Padahal saya lahir gede di Surabaya, tapi saya bayar ini pajak asing zaman Soeharto. Saya ini WNA, saya nggak punya surat WNI. Padahal lahir di Surabaya, berojot ngomong bahasa Jawa, bahasa Cina, ya gitu-gitu cuman. Baca tulisnya nggak bisa kan, gara-gara tahun 65 tuh saya baca tulis Cina kagak bisa. Tapi saya di Indonesia dianggap WNA. Pak Andi, Pak Junius 5 menit lagi ya Pak ya, kita ini udah jam 12 istirahat. Oke. Nanti closing statement dari Pak ini Pak Junius. Nanti doa dari Pak Beatus ya, Beatus Sinaga doanya penutup. Silakan Pak Junius, closing statement Pak. Oke, jadi beginilah. Masalah kepimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Ya, berkarakter nasional keindonesiaan ini artinya berkarakter berjati diri, beridentitas, berintegritas, ya, sesuai dengan ideologi Pancasila dan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini tidak bisa kita sampaikan hanya sekedar saja. Tapi daripada tidak, lebih baik kita sampaikan. It's never too late. Ya, walaupun sudah terlambat. Mungkin nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana kita mengemas bubur lebih enak dari nasi? Nah, kemasan untuk masa depan bangsa yang tinggal berapa tahun lagi akan mencapai usianya, ya, jubili 100 tahun. Artinya jubili itu kita bebas dari penjajahan. Penjajahan yang diakibatkan baik oleh bangsa lain maupun oleh bangsa sendiri. Ya, ini hati-hati kita. Makanya pelajaran yang saya sampaikan ini, ya, kita harus menghayatinya. Kalau bisa dijadikan rema. Karena apa yang saya sampaikan ini juga bukan karena kehebatan saya, tidak. Tapi kok saya mendapatkan tugas seperti ini di usia yang saya sudah sebentar lagi mau menghadap Yang Maha Kuasa. Lewat 70 tahun berarti bonus dari Tuhan. Nah, sama dengan kita. Bukan berarti kita sudah tua, kita tidak bisa
menjadi orang yang bisa mengkritik dan memberikan solusi. Pengalaman kita beda-beda, ya. Kompetensi kita beda-beda, profesi kita beda-beda. Tetapi kita punya tujuan berbangsa dan bernegara. Salah satu diantaranya adalah apa? Bagaimana keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas sampai Pulau Rote, serta apa? Utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais, ya, yang selalu juga setia kepada amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, di mana kita hidup di bumi persada Nusantara. Inilah kira-kira closing statement saya. Hati-hati. 2024 kita akan memilih. Jangan sampai memilih pemimpin yang DNA-nya tidak ada sama sekali lahir dari bumi pertiwi ini. Karena paradigma adalah kerangka landasan kita berpikir yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita sepakati di mana kita hidup. Di mana kalau sudah kita sepakati, kita secara mentalitas harus tunduk kepada paradigma yang kita ciptakan sendiri, bukan yang diciptakan oleh bangsa lain, oleh negara lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, berkatilah semua yang ada di Zoom ini. Amin. Berkatilah semua seluruh anak bangsa. Amin.